Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apes. Rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kelanjutan dari ceramah Gus Abbas Buntet mengenai hal bagaimana dari oknum habaib yang mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari adalah kiai yang tidak alim, sehingga ini mengundang kemarahan Gus Abbas untuk kembali menyuarakan kepada masyarakat untuk lebih bagaimana mencerna, bagaimana harus melangkah untuk bagaimana para dzurriyyah Wali Songo senantiasa untuk menghargai para leluhur, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama Simbah Kiai Hasyim Asy'ari yang notabene sebagai panutan para kiai-kiai, sebagai pancernya di Nusantara ini atas hal-hal yang semua itu disampaikan oleh seorang oknum yang notabene mengecilkan peran serta kontribusi Mbah Hasyim Asy'ari atas berdirinya negara ini, begitu saja ditampik oleh oknum habaib yang notabene tidak tahu sejarah tentang si Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga inilah yang membuat Gus Abbas semakin berani, semakin gencar untuk menyuarakan tentang kebenaran sejarah di Nusantara ini. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Gus Abbas menyampaikan kelanjutan daripada ceramahnya di Haul Wali Songo di Pondok Pesantren Baburu Salam, Malang, Jawa Timur. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu jawabannya Muhibbin di Malang, apa jawabannya itu? Apa itu jawabannya? Kenapa mereka nyebut banyak beramun babi? Fitnah, kata siapa fitnah? YouTube-nya dibuka ada, orangnya di sana sudah ada. Ada lagi yang mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari, yang namanya Hasyim Asy'ari itu bukan orang alim, orang biasa-biasa saja, semprul, kurang ajarin orang. Masya Allah, model kayak gini dibela terus sama orang Malang. Sampai kapan ente itu jadi budaknya mereka? Yang salah-salah juga dibela. Maka mudah-mudahan nih Wali Songo semua bangkit di Malang ya. Di Malang bangkit ya. Ada gerakan Laskar Sabilillah di sini, bentuk ke semua pelosok para mujahidin mujahidat semuanya, kaum Banu Wali Songo harus kembali mengambil alih tongkat kepemimpinan yang ada di Indonesia ini, bukan siapa-siapa. Ada lagi oknum habaib yang mengatakan, bahwasanya orang Indonesia itu tidak akan ngerti agama Islam tanpa Habib. Orang Indonesia tidak akan ngerti agama tanpa Habib. Indonesia tidak akan ngerti Allah tanpa Habib. Tidak akan ngerti Nabi Muhammad tanpa Habib. Ini oknum Habib bicara gini adalah kadzab, pembohong besar, menipu sampean semua. Bukannya kalian buka itu sejarah habaib datang di Indonesia. Abad ke-19 didatangkan oleh Belanda, zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, zamannya Mbah As'ad Syamsul Arifin, zamannya Mbah Abbas. Abad ke-19 Habib itu baru menginjakkan tanah di tanah Jawa. Ratusan tahun Indonesia sudah mengenal agama Islam. Ratusan tahun Indonesia sudah mengenal Allah, sudah mengenal Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Indonesia sudah membuat peradaban Islam yang lebih hebat dari peradaban negaranya Habib, yaitu Yaman. Indonesia sudah punya Majapahit Islam, Indonesia sudah punya Pajang Islam, Indonesia sudah punya kerajaan Mataram Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Demak Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan
yaitu adalah Cirebon Islam. Indonesia sudah punya Kesultanan Banten Islam. Indonesia sudah punya Kesultanan Ternate Papua Islam. Indonesia sudah punya Kesultanan Bone Islam. Indonesia sudah punya Kesultanan yaitu Samudra Pasai Islam. Kesultanan Islam yang menyebar di pulau-pulau Maluku. Indonesia lebih hebat daripada negaranya Habib. Jadi kalau ada oknum Habib mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak mengenal agama, ini kaza, pembohong, dajjal, ini nggak benar. Ini nipu Anda sekali. Ini saya harus katakan seperti itu. Melek apa enggak? Udah melek. Kupingnya bolong napa mboten? Bolong napa mboten? Kuping disumpet di ora gak bolong-bolong sampai kudu dicolok ning aku nggih. Paham? Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bukan sekedar itu, sejarahnya dibelokkan. Indonesia tanpa Habib gak akan merdeka. Pada waktu 10 November Mbah Hasyim Asy'ari menurunkan resolusi jihad, Panglima Besar Mbah Abbas Butuh Pesantren, seluruh rakyat Indonesia berjuang mengusir Belanda. Habaibnya mana? Semua jadi kapiten, semua jadi muftinya orang Belanda. Betul. Lalu tiba-tiba mereka mengatakan saya adalah paling berjasa di Indonesia. Pada waktu zamannya Belanda mereka jadi pekerja-pekerja Belanda, mereka jadi mufti, mereka semua jadi kapiten-kapiten Belanda. Tiba-tiba Belandanya terusir, kita merdeka. Mereka mengklaim bahwa yang paling berjasa di Indonesia adalah para habaib, kan Mbak Ali. Ini kejahatan sejarah, gak usah percaya, itu orang gak benar. Yang memerdekakan Indonesia adalah datuk-datuk mbah buyutnya sampean semua. Jangan mau dibohongi sama Habib. Saudara-saudara sekalian, gini mboten, nek kiai bojone mung siji ya geringan kaya ngene. Ini bojone telu biasane awet muda biasane. Tur barokah kathah. Kiai zaman-zaman niku kecing-kecing, bojo loro pe gak wani. Nek ngomong gayane tok. Nglawan Mbak Alwi, nglawan bojone gak menang-menang sampeyan iki. Cukur be kumismu lah. Kena apa mboten? Para sedherek, para rawu, para sedulur sedaya mawon niku. Lah niki para sedherek. Ini jelas ini gak benar Pak Syekh. Sudah itu kemudian bukan sekedar pembelokan sejarah, pengklaiman para pahlawan banyak dibaalwikan. Pangeran Diponegoro dibaalwikan, katanya seorang Habib. Raden Saleh seorang Habib. KRT Sumo Diningrat katanya seorang Habib. Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Anak cucune taksi wonten ngamuk-ngamuk. Mbah kula sanes Habib Hasan Gus. Makamnya dipalsukan, yang asli di Jejeran. Kula sampun mriko kali keluarga Taton. Dipalsukan ada di Semarang. Katanya ini makamnya Sumo Diningrat. Semua kerajaan keraton yang ada di Ngayogyakarta menentang. Makanya bukan di situ. Keberanian oknum Ba'alwi semacam ini sudah di luar nalar, Pak. Lek panjenengan gak wani entek sampean iki. Wong aku kadang-kadang diundange Habib kok mentang-mentang irungku dawa. Sing dihabibaken niku ya ora mung makam tok, irunge wong ya dihabibne. Asalana irung dawa niku dihabibne. Mangke Gus Khairi ning irunge dawa-dawa niku nek tau nek sasi ngajeng niku Habib niku. Nggih napa mboten? Paham nggih? Dados para sedulur niku barangkali itu adalah secercah dari kula. Mugi-mugi Banu Wali Songo bangkit sedaya.
Makanya Jawa Timur biasanya pergerakan itu api pantiknya dari Cirebon, tapi berkobarnya ada di Jawa Timur. Nahdlatul Ulama yang pertama kali mengobarkan ide Nahdlatul Ulama Mbah Khalil Bangkalan, tapi gak wani gawe dewek niku kedah langsung ngutus murid Mbah Hasyim Asy'ari. Sebab Mbah Khalil Bangkalan niku para sedulur adalah darah Cirebon, pemantik saka Cirebon. Mbah Hasyim Asy'ari ngomongaken sedaya milu NU jadi organisasi terbesar sedunia. Ginapa mboten? Ginapa mboten? Maka dari itu para sedulur sedaya mawon, maka dari pemantiknya dari Cirebon, tapi nanti berkobarnya itu ada di Jawa Timur. Jawa Timur mulai sekarang harus ada revolusi masyarakat dari sikap tingkah laku oknum klan Ba'alwi. Siap? Siap nomoten? Siap nomoten? Ada yang mengatakan, Gus takut kualat, orang anak kualat, Yahudi orang kualat insya Allah. Gino nomoten? Sampai wedhos kualat yang bareng kiai ini Al-Husaini Al-Hasani ya mesti kualat tuh. Gino nomoten? Lah para sedulur sedaya mawon, monggo mangke urusan masalah Jawa Timur nanti satu pintu supaya gak geger, supaya gak ribut. Siapa panglimanya? Saya minta panglima Jawa Timur, panglima Kabupaten Malang, orang yang memiliki keberanian di atas yang lain. Sebab ini adalah sabilillah, hampir sama dengan Hizbullah nanti. Jadi jangan sampai takut sama siapapun, apalagi sekedar menghadapi Ba'alwi yang cari duit. Kalau sumpah ada orang pentakilan dari klan Ba'alwi mempersekusi ulama, bersikap kasar tentang para ulama, detik ini usir saja Pak. Kau usah gak wani-wani, usir mereka. Kenapa? Sebab ente siapa? Minta uang, kasih seadanya. Ngamuk-ngamuk, usir dia. Kenapa? Dia bukan siapa-siapa. Justru para kiai, para ulama yang ada di Malang itu adalah dzurriyyatur Rasul. Kenapa buatan? Faham? Le panjenengan kepengen ngerti dzurriyyah Kanjeng Nabi ya kiai ulama sing ngono. Maka tadi itu kalau ada yang tanya dzurriyyatur Rasul keturunanipun Kanjeng Nabi wonten Jumatang Indonesia itu berapa Gusti jumlahnya? Enggak kehitung. Bahkan mungkin 99% kiai ulama sejowo Indonesia Nusantara itu sudah kemasukan darahnya baginda Rasulullah SAW. Dari Ba'al ini salah tempat, milihnya salah tempat. Mereka nggak tahu kalau sumpama orang-orang kiai-kiai kita walaupun hidungnya pesek, bentuknya bentuk Jawa, bentuk Sunda, bentuk Madura, tapi mereka adalah para sayyid dan para syarif yang memiliki kemuliaan depan Allah di atas yang lainnya. Leres napa badan? Leres napa badan? Para saya para sedulur, kula niki dugi teng mriki karena mahabbatan lakum karena kula teman dumateng panjenengan. Padahal niku boten patos sehat, tapi insyaallah muga-muga niku wang sudah teng mriki kula malah dados sehat. Kinawatan sebab niki perjalanan niki masih banyak apa namanya? Masih banyak perjalanannya masih belum selesai. Malam besok pagi terus-terusan mudah-mudahan kula diberi kesehatan sebab masyarakat perlu pencerahan. Kenapa badan? Jadi sekarang saya minta masyarakat Malang bangkit kiai-kiainya. Dzurriyyah Wali Songo, cucunya Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati tampil semua. Jangan sampai Indonesia ini direbut oleh klan-klan yang lain termasuk Ba'alwi, karena mereka akan merusak kita dan merusak anak cucu kita. Masalahnya kalau kita nggak benar sekarang, anak cucu kita jadi korban masyarakat datang. Saudara-saudara, gini apa badan? Pemalsuan makam itu dilakukan oleh kaum Zionis di Palestina. Tahun 43 sebelum Palestina itu dicaplok, kaum Zionis memalsukan makam, membuat makam palsu, 300 makam palsu di sekitar Masjidil Aqsa, diklaim mereka adalah mbahnya mereka, datuk mereka. Akhirnya di sekitar Palestina lebih daripada 300.000 makam palsu, diklaim datuknya mereka. Akhirnya diklaimnya tanah datuk mereka. Mereka merasanya ini Palestina punya datuk kita, punya datuk kami, punya mbah-mbahnya kami. Berarti orang Palestina adalah numpang. Dicaplok Palestina, diusir masyarakatnya. Sampai detik ini dari tahun 40 sampai sekarang gak selesai. Jangan sampai anak cucu kita seperti itu. Karena pengklaiman makam, pemalsuan makam sudah ada di Indonesia, sudah ada. Di Probolinggo 4 makam palsu, begitu digali gak ada isinya.
Di Rembang ada makam yang diziarahi oleh orang-orang setiap malam Jumat 200 orang lebih. Ternyata itu menurut para cerita para sesepuh itu adalah bukan makam Gus, itu ada tempat pembuangan tai sapi. Dibuat makam oleh oknum Habib. Ini kalau ada oknumnya datang gaplok aja sekalian. Kurang ajar ini. Apa membohongi orang Indonesia? Betul lah betul. Masya Allah. Maka dari itu sampai ini jangan sampai mau disesatkan oleh orang-orang yang tidak benar. Kita tidak benci kepada siapapun, kita tidak menghina siapapun, tapi kita bicara fakta, bicara data, dan ini yang harus kita sikapi karena negara ini harus diselamatkan. Betul betul. Agama ini harus diselamatkan, nasab dan sejarahnya harus diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, tahun 1943 ketika Zionis itu siapa? Yahudi Hazari. Yahudi Hazari itu siapa? Nanti tanya tuh sama Gus Fakih tuh. Itu saudara-saudara sekalian, itu genetikanya Zionis sama dengan Habibnya ente, sama genetikanya sama. Mau apa ente protes sama siapa? Uang itu adalah data dari awakmu, dan aksinya juga hampir sama. Maka dari itu pada waktu Zionis itu mau mencaplok Palestina, maka mengirimkan mata-mata. Siapa mata-matanya? Mata-matanya adalah salah seorang genetika Yahudi dari Hadramaut yang pintar bahasa Arab, tampangnya tampang Arab, dijadikan mata-mata ada di Palestina. Akhirnya pura murid banyak, muhibbinnya banyak, sampai jadi imam besar Masjidil Aqsa. Untung Allah membuka bahwa ternyata dia itu adalah mata-mata Zionis. Jadi di Hadramaut itu banyak itu. Di Hadramaut itu banyak orang Yahudi yang ngaku dzurriyyatul Rasul, makanya harus hati-hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada masyarakat Malang untuk melindungi masyarakat Malang. Mulai sekarang kalau ada makam-makam, awas. Kalau ada makam-makam, ya, kalau ada makam-makam yang tua-tua, awas, hati-hati, jangan sampai dihalwikan, jangan sampai dihabibkan. Banyak sekali makam-makam dihabibkan. Kadang-kadang makam-makam palsu muncul. Di daerah saya di Cirebon ada makamnya Hababah Syarifah ini, binti ini, dibuat megah oleh oknum Habib. Yang ngamuk-ngamuk siapa? Tukang tambal ban. Kata tukang tambal ban, Gus, itu kuburannya istri saya, Gus. Lo kok dibuat Habib sing ngendi? Lah kowe ngamuk-ngamuk ning aku, urusannya apa bari aku? Aku gak ngerti apa-apa kok. Gino mboten? Ternyata tuh terus kepipun Gus, wis ngeten mawon. Tulisannya dicopot mawon, bertulisan dibongkar. Ya kok kaya kuwi, Gus. Kula niku gak marep mosok ziarah nang kuburane bojone aku kok. Kuburannya mewah sangat. Kula niku mboten parang. Ati kula mboten tenang. Wong bojo kula niku yang biasa-biasa mawon. Jadi akhirnya menginginkan untuk dibongkar. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan dibongkar nanti. Dan sangat banyak sekali. Kalau saya ceritakan sangat banyak sekali. Cuma ini satu, saya kondisinya lagi tidak fit. Insya Allah nanti sampean yang banyak buka itu YouTube yang ada di apa namanya, ada di media sosial itu banyak sekali. Saudara-saudara nyuwun sewu ingkang kathah, saya nanti untuk urusan masalah Jawa Timur Laskar Sabilillah PWI nanti panjenengan koordinasinya dumateng Gus Khairi supaya dalam satu pintu nggih. Niku Gus Khairi tiyang ingkang gagah niku. Bojone pinten Gus? Kali kirang setunggal malih Gus. Setunggal malih nih kali niku biasanya protes jo meneng sampean malah tambahi setunggal malih niku. Insyaallah anteng mangke bojone. Kino mboten. Niki Gus Khairi niku. Insyaallah niku Panglima Laskar Sabilillah insyaallah ingkang luar biasa nanti apa namanya ingkang ngosek seluruh Jawa Timur niku yang muga-muga sedaya panjenengan. Saya targetkan Laskar Sabilillah ini dalam 1 tahun sampai 2 tahun ini harus memiliki anggota 1 juta laskar. Siap nama betul? Supaya Wali Songo punya kekuatan. Siap nama betul? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Saking kula cekap sementen mawon. Mugi-mugi wonten manfaat barokahipun. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Nyuwun sewu, kula wonten sing merentah lek dugi teng mriki ijazah kalimatut tauhid. Oke? Nggih, kudu la ilaha illallah kok kobil tu panjenengan main kobil tu mawon sampeyan.
Nih, siap panjenengan talkin nggih. Talkinnya kados ngeten. La ilaha illallah niku lae panjang, ilaha sampun begitu panjang. La ilaha illallah. La ingkang panjang, ilaha sampun begitu panjang. Allah jangan begitu panjang tapi lebih panjang daripada ilah. Ibarat terose tajwid niku la niku 3 alif, ilaha mung satunggal alif, Allah kali alif. Jadi la ilaha illallah. Oke. Monggo sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Balik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Setunggal malih. La ilaha illallah. Saya menginstruksikan kepada seluruh pejuang Wali Songo termasuk Laskar dan Banser yang memperjuangkan Wali Songo, kalau ada apa-apa baca takbir 7 kali, jangan nafas di hati. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Kemudian membaca ya Jabbaru ya Qaharu 3 kali, ya Dzal Batsyas Syadid itu 1 kali. Ya Jabbaru ya Qaharu, ya Jabbaru ya Qaharu, ya Jabbaru ya Qaharu, ya Dzal Batsyas Syadid. Ditakam ya Dzal Batsyas Syadid. Pun 3 kali. Insya Allah lawan akan lumpuh. Itu kuncinya Mbak Abbas pun pesantren. Mbak Abbas itu ya Jabbaru ya Qaharu ya Dzal Batsyas Syadid. Dina mboten. Mongko panjenengan maca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, jangan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mausnya Jabbaru ya Qaharu 3 kali, jangan nafas. Ya Dzal Batsyas Syadid 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbaru ya Qaharu, ya Jabbaru ya Qaharu, ya Jabbaru ya Qaharu, ya Dzal Batsyas Syadid. Nggih, kula ijazahkan nggih panjenengan. Insyaallah sekuat apapun musuh pasti akan lumpuh nanti. Oke, saking kula cekap sementen mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.